Misteri Rawa Pening dan tempat-tempat dinamai Sunan Kalijaga. Jika ada seseorang yang berbuat tak senonoh di tempat ini, maka ia akan ditemui oleh seekor siluman lintah. Menurut tutur, guna mendapatkan kayu jati untuk tiang penyangga Masjid Demak, Kanjeng Sunan Kalijaga menjelajahi latah Jawa Tengah. Ketika tiba di suatu daerah di mana terdapat banyak air menggenang, beliau pun bertapa pada seseorang yang dijumpainya. "Wahai Kisanak, apa nama desa ini?" Yang ditanya ternyata tak tahu. Kanjeng Sunan pun akhirnya berkata, "Karena tempat ini belum ada nama dan banyak airnya, maka untuk mengingatkan anak cucu kita nanti tempat ini kunamakan Banyudono." Kini, tempat itu masih ada dan masuk wilayah Kabupaten Boyolali. Setelah itu, kembali Kanjeng Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya. Suatu ketika beliau tiba di perkampungan yang banyak penduduknya. Kembali, beliau bertapa kepada yang ditemuinya. "Kisanak, apa nama desa ini?" Orang itu berpikir keras. "Ampuni saya Kanjeng, saya lupa nama daerah ini." Demikian katanya. Kanjeng Sunan Kalijaga hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, sekali lagi, untuk menjadi ingatan anak cucu nanti, tempat ini kunamakan Boyolali." Hingga daerah itu tetap menggunakan nama yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, dan waliullah itu kembali melanjutkan perjalanannya hingga memasuki hutan kecil di mana terdapat sebatang pohon jati yang lumayan besar. Beliau pun meminta para santrinya untuk menebang pohon itu. Tetapi, tiap didekati pohon itu selalu berpindah tempat. Para santri pun menjadi kecut hatinya. Sunan Kalijaga pun langsung tanggap dengan keadaan yang dihadapinya. Setelah diam sesaat, beliau pun tahu, ternyata pohon itu dihuni oleh sekelompok siluman kera. Mengetahui bahwa yang dihadapinya adalah jalma Pinili Pininto, dengan ketakutan pimpinan siluman kera itu berkata, "Ampunkan saya Kanjeng Sunan, bukan saya berani terhadap Andika, tetapi pohon ini adalah rumah kami. Jadi, jika perilaku saya ini salah, saya siap untuk menerima hukumannya." Kanjeng Sunan Henaya tersenyum. Beliau bahkan mengurungkan niatnya untuk menebang pohon jati itu. Melihat itu, sang pemimpin siluman menjadi kagum. Seketika, ia meminta diri dan segenap kelompoknya untuk memeluk agama Islam. Usai itu, kembali Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Baiklah, sebagai tanda untuk anak cucu nanti, tempat ini kunamakan Jati Ngaleh, pohon jati yang berpindah ju." Karena yang dicarinya belum didapat, Syekh Malaya melanjutkan perjalanannya sampai ke suatu tempat yang banyak sekali airnya. Kembali beliau bertapa kepada seseorang yang dijumpainya. "Wahai Kisanak, apa nama daerah ini?" Seperti biasa, orang yang ditanya tak bisa menjawab. Untuk kesekian kalinya, Kanjeng Sunan Kalijaga pun kembali berkata, "Untuk tanda anak cucu kita nanti, daerah ini kuberi nama Rowo Pening." Sampai sekarang, Rowo Pening menjadi tempat bergantung orang banyak. Apakah itu sebagai daerah tujuan wisata atau tempat untuk mencari ikan? Tetapi jangan lupa, ada hal aneh yang sering terjadi di seputar Rowo Pening. Siapapun yang berlaku tak senonoh, pasti akan ditemui oleh siluman lintah raksasa. Hal ini pernah menimpa sepasang remaja dari Salatiga. Keindahan dan kedamai Rowo Pening telah membuatnya menjadi lupa diri. Gairah keduanya memuncak. Ketika perbuatannya tak senonoh hampir saja terjadi, tiba-tiba dari tengah danau mereka melihat ada seekor binatang raksasa yang mendatanginya. Melihat hal itu, keduanya langsung lari pontang-panting sampai ke sebuah rumah. Ketika ditanyai, mereka pun menjawab dengan sejujurnya. Keduanya hanya diingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurut sesepuh desa Kebondawo, penunggu gaib Rowo Pening adalah seekor lintah raksasa, dan biasanya, siluman itu akan muncul jika ada orang yang akan berbuat kurang terpuji di tempat itu. Apakah hendak mencuri tanaman, ikan, maupun tindakan yang tak senonoh lainnya. Makanya, Rowo Pening adalah daerah yang paling aman, ungkap Paroso, salah seorang warga masyarakat. Misteri Rawa Pening dan tempat-tempat dinamai Sunan Kalijaga. Jika ada seseorang yang berbuat tak senonoh di tempat ini, maka ia akan ditemui oleh seekor siluman lintah. Menurut tutur, guna mendapatkan kayu jati untuk tiang